bangun bangsa bersama, bukan sendiri-sendiri. Halo positive people, kenalin gue Wayne dan ini video YouTube pertama gue. Ada temen gue yang ngomong ke gue, ngapain sih lu bikin video YouTube kayak YouTuber anak-anak alay-alay gitu. Gue bilang, jadi YouTuber itu nggak alay. Jadi YouTuber itu artinya lu punya sesuatu yang lu mau bagiin ke orang banyak. Makanya channel gua yang gua bikin ini khusus gua pengen dedikasikan untuk siapapun itu. Mau segmentasi anak muda, kayak masih SMA, SMK, apa yang sudah kuliah, atau yang udah kerja, atau yang udah buat usaha, siapapun itulah. Karena memang YouTube channel yang gua buat kali ini khususnya untuk gua sharing pengalaman gua pribadi dari semua jatuh bangun usaha gua, dari semua profesi yang gua pernah jalani. Gua juga yakin gua masih mengejar kesuksesan yang lebih dari sekarang. Mungkin ada orang yang bilang, lu siapa? Lu bukan Atta Halilintar, lu bukan Raffi Ahmad, lu bukan Baim Wong, lu bukan Om Deddy Corbuzier. Buat gua ya, gua menggunakan kanal YouTube ini karena gua tahu inilah kanal yang paling sering dikunjungi orang. Orang dari gambar 2 dimensi sekarang beralih ke 3 dimensi, artinya pengen nonton video daripada lihat gambar-gambar doang. Ya, Instagram ada di situ, FB udah mulai menurun trennya. Karena orang ingin di-entertain, orang ingin nonton hal-hal yang bisa untuk menyuplai keinginan dia, keingintahuan dia, dan juga apa yang bisa membuat dia happy. Nonton gadget lah, nonton review gadget, atau misalkan nonton lucu-lucuan, stand-up comedy, ada juga yang belajar masak, ada juga yang belajar bagaimana bikin akuarium, macam-macam deh. Channel ini yang gue buat, khususnya gue mau sharing gue sebagai seorang profesional, khususnya di bidang sales. Gue tahu gue ini masih belum mencapai titik puncak sukses, karena gue masih pengen mengejar sukses yang lebih lagi, lebih. Tujuannya cuma satu, gue mau share agar semua orang bisa terinspirasi, banyak orang terinspirasi dan mau belajar bareng-bareng. Tujuannya satu kok, biar bangsa kita itu bermartabat, biar bangsa kita itu naik levelnya, nggak individual, yang kaya-kaya banget, yang miskin gitu-gitu aja, yang kelompok menengah ya yang penting gue ada makan, yang penting gue bisa isi pulsa, gue bisa nonton YouTube, gue bisa main HP, gue bisa ke mall sekali 2 kali seminggu. That's life buat gue. Tapi buat gue enggak. Yang gue lihat sekarang itu orang acuh tak acuh menjadi individualis. Apalagi setelah COVID ini, semua orang akan menjadi sangat individualis. Nyinyir lah di YouTube, komen sana, komen sini. Gimana kalau misalkan kita aja yang buat perubahan dari dalam diri, kita yang influence orang lain untuk melakukan hal yang lebih positif. Kalau kumpulan orang positif itu ngumpul, pasti akan ada perubahan yang besar, gerakan yang besar. Nah, presiden kita yang sudah kita pilih bareng-bareng, majority ya, apapun itu kalian punya pandangan politik, apapun ya. Karena sekarang kita sudah punya seorang presiden yang kita harus hargai, kita harus hormati, karena kita sudah pilih bersama. Tahun lalu, 2019, dia ingin agar anak muda bangun bangsa bersama, bukan sendiri-sendiri. Lu main sepak bola, lu penyerang, sejago Messi, Ronaldo, siapapun itu, lu sendiri lawan 11 orang yang nggak bisa lah. Kalau kita hanya bersifat kedaerahan, kapitalis, memang tidak ada yang salah dengan kapitalis. Nanti juga gue akan bahas mengenai apa komunis, apa kapitalis, dan sebagainya. Tapi, kalau kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang lebih dihargai, lebih dihormati di mata Asia, di mata dunia bahkan, kita buat perubahan. Kita buat perubahan bareng-bareng, bukan individu. Kalau misalkan lo berpikir, oke, gue mau melakukan perubahan secara individu, ya nggak apa-apa, dari diri lo sendiri, lo tularin itu ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Jadilah perubahan gerakan positif yang masif, yang massal, yang gede, yang wah, akhirnya bangsa kita dihormati. Gue ingat, gue sempat ngalamin kuliah keluar. Orang Korea, zamannya gue, angkatan 2005-2006, itu mereka masif kuliahin anak-anak mudanya itu, sekolahin SMA
sampai kuliah di luar negeri, di negara yang ada bahasa Inggrisnya. Cuman satu kok yang mereka mau ngambil apa? Belajar bahasa Inggris. Itu doang. Lu lihat sekarang Korea seperti apa. Oh, ngobrol sama teman Korea waktu itu, dia bilang, orang tua gue dipaksain sama pemerintah wilayahnya, lu harus ke negara ini, kembangin anak-anak kalian. Setelah itu pulang bangun Korea kembali menjadi suatu bangsa yang lebih maju, lebih modern. Sekarang K-pop gila, Cin. Barang-barang Korea mengalahkan barang-barang Jepang. Hampir semua. Barang Jepang ketinggalan, barang Korea naik. Dan ketahanan bangsa mereka itu luar biasa. Mau dari politik, budaya, ekonomi, industri modern, dan sebagainya. Itu gila sih buat gue. Nah, mungkin gue udah panjang lebar ngobrol di video gue yang pertama ini karena gue excited banget. Gue pengen sharing gue sebagai seorang sales yang gue bilang gue masih perlu banyak belajar, tapi juga gue sukses meraih hal-hal yang gue inginkan. Gue tahu bagaimana gue harus mengajarkan tim, bagaimana gue harus mengajarkan orang cara komunikasi, bagaimana cara gue ngelatih orang cara negosiasi, cara handling komplain. Kenapa? Karena sekarang setelah COVID ini terjadi di mana-mana secara global, pandangan kita dalam berbisnis itu atau berusaha bekerja itu berbeda. Pandangan dalam hidup berbeda sehari-hari. Pasti banyak kantor yang udah nggak bisa lagi bertahan dengan lu harus masuk kantor, lu harus masuk jam 9 pulang jam 6, lu masuk jam 8 pulang jam 5, nggak bisa lagi sekarang. Kenapa? Karena orang akan semakin nyaman terbiasa kerja dari rumah. Dan itu sudah dilakukan 2-3 tahun lalu. Sudah ada banyak unicorn yang melakukan yang sama. Mereka melakukan hal itu, akhirnya terbukti bahwa work from home, work from anywhere itu bisa produktif kok. Dan juga pola hidup khususnya jual dan beli di masyarakat akan berubah. Untungnya sudah ada e-commerce yang mulai duluan. Dampaknya itu ke semua industri. Mulai dari jualan asuransi, mulai dari jualan makanan, mulai dari online sales, mulai dari call center yang calling, customer service, semua akan kita lakukan dengan online. Channel yang gue buat ini, paling subscriber berapa sih buat mereka yang nggak peduli? Tapi kalau lu peduli dan pengen belajar bareng-bareng, ayolah di sini tempatnya. Kenapa? Karena nanti banyak hal yang gue akan ceritain. Gue akan ceritain keseharian gue. Ada segmen yang namanya curhat bermanfaat. Jadi gue pulang kantor, gue akan cerita gimana gue handle tim, gimana ada karyawan baru yang songong, gimana ada karyawan yang udah nggak produktif, gimana gue mau laid off, dia ntar tersinggung nggak, bagaimana gue harus rekrut orang baru, gimana gue harus ngelatih tim yang baru, gimana gue harus melakukan perubahan-perubahan dalam segi sales, dalam segi manajemen. Gue akan share di sini. Tujuannya apa? Agar teman-teman yang baru memulai atau teman-teman yang baru menanjak atau selagi semakin menanjak bisa untuk melihat dari perspektif yang berbeda, dari industri yang berbeda. Karena kalau kita berbicara mengenai sales itu dasarnya itu ada, basicnya, fundamentalnya itu ada. Juga di channel ini gue akan share mengenai kehidupan masyarakat di bawah. Nah, nama programnya itu Apa Kata Mereka. Nanti kalian akan lihat bagaimana gue jalan, gue akan ketemu warga-warga masyarakat, orang kecil, dan gue akan ngobrol sama mereka. Gue akan ngobrol agar pemerintah juga tahu, agar kita juga tahu apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Jangan kita hanya lihat TV, lihat orang gede aja, lihat artis, lihat ini, lihat itu. Itu memang nggak ada salahnya, cuman kasihan orang kecil. Suara mereka nggak bisa didengarkan oleh orang-orang yang sudah tertutup hati nuraninya dengan apa? Fame, kekayaan, semuanya. Kemudian ada program yang gue buat juga di channel gue ini yang namanya Opini Bermanfaat. Nah, itu gue bebas mau beropini. Gue mau beropini mengenai skandal, gue mau beropini mengenai hal yang baru, gue mau beropini mengenai review, mengenai misalkan Om Deddy ngobrol podcast dengan siapa. Yang artinya gue pengen kasih juga pandangan-pandangan gue. Nah, kalau kalian yang nonton ini juga merasa, oh gue juga bisa buat, oh gue juga bisa bikin ini, gue juga bisa lebih dari lu. Bikin, ayo bareng-bareng kita bikin, kita buat gerakan yang masif agar apa? Agar banyak orang yang bisa dapatkan hal yang positif. Karena buat gue, saat gue sukses di dunia, gue juga sukses di akhirat. Gue yakin channel ini bisa bermanfaat buat gue. Buat mungkin gue punya keluarga, anak-anak gue tumbuh, mereka bisa lihat, oh bapaknya pernah ngobrol mengenai ini, mengenai strategi ini, mengenai teknik sales ini, review mengenai ini. Atau bisa membuat gerakan masif yang dimana buat perubahan. Gue mau ngajak kalian semua untuk subscribe, karena pasti gue percaya channel gue ini cepat atau lambat pasti ada dampak positifnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Kenapa gue pede? Karena gue selalu pede untuk memberikan hal positif. Kalau gue berikan hal negatif, gue malu. Gak pantas gue di sini. Gue gak pantas menjadi seorang YouTuber pemula yang ingin sampaikan hal-hal positif. So, subscribe sekarang di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol notifikasi karena gue akan share hal-hal yang bermanfaat setiap hari. Sayang, aku nggak bisa ada spill. Cintaku, kamu pipis ya? Sayang, matiin sayang. Ntar kedengaran bunyi pipisnya. Karena kalau bukan kita yang memulainya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? So, stay positive.